Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, sahabat-sahabat saya dimanapun kalian berada, terutama para guru-guru di Indonesia yang hebat-hebat di sana. Pada video kali ini tentunya saya akan berbagi sharing dengan teman-teman guru semua yang dimanapun kalian berada, tentang beberapa perubahan atau pembaharuan dalam dunia pendidikan ya. Salah satunya dalam video kali ini saya akan sedikit membahas atau mengobrol tentang apa itu deep learning. Nah, banyak pertanyaan bermunculan, apa sih deep learning itu? Bagaimana penerapan deep learning itu dalam pembelajaran, bagaimana cara membuat administrasi dan sebagainya tentang deep learning ini. Baik, perlu kita ketahui bahwa Pak Menteri yang baru telah mengatakan dalam salah satu videonya bahwa deep learning ini bukan kurikulum tapi suatu pendekatan dalam pembelajaran ya. Jadi bukan kurikulum. Kurikulum itu masih menggunakan kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Namun pendekatan pembelajaran di era sekarang itu disarankan itu menggunakan deep learning. Nah, bagaimana sih konteks deep learning itu dalam pembelajaran? Nah, teman-teman perlu mengetahui ya, jadi deep learning ini bukan kurikulum ya, tapi pembelajaran. Nah, perlu diketahui bahwa deep learning juga memiliki beberapa catatan ya atau konsep. Deep learning juga menurut Pak Menteri ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah ada sejak tahun 1976 dan sudah digunakan oleh berbagai negara di dunia. Jadi ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Saya sedikit ceritakan dulu bahwa deep learning juga bagi teman-teman semua yang sudah pernah melakukan pembelajaran yang sifatnya itu modern ya, salah satunya dengan model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran kontekstual, problem solving, dan berbagai model pembelajaran yang modern, tentunya itu merupakan salah satu syarat ya untuk melaksanakan pembelajaran deep learning ini. Nah, dalam memahami pembelajaran atau pendekatan pembelajaran deep learning ini, ada beberapa komponen yang harus kita semua juga pahami. Yang pertama itu dalam deep learning ini memiliki 4 konsep. Yang pertama itu tentang profil lulusan. Jadi dalam deep learning ini ada 8 profil lulusan ya. Jadi pada akhirnya nanti deep learning ini akan menjadikan lulusan itu yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kewargaan. Yang ketiga penalaran kritis. 4 kreativitas. 5 kolaborasi. 6 kemandirian. 7 kesehatan dan 8 komunikasi. Sebenarnya ini sudah setiap kurikulum pasti ada ya ininya ya, selalu ada ini. Sebelumnya kan ada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang 8 profil lulusan di kurikulum yang di era yang sekarang ini. Dan salah satu hal yang baru itu adalah di poin ke-7 yaitu kesehatan. Nah, itu adalah profil lulusan. Kemudian untuk melaksanakan deep learning ini ya, kita perlu mengetahui 3 prinsip pembelajaran juga ya. Yang pertama itu ada mindful atau memahami ya, memahami bagaimana siswa itu belajar memahami. Jadi pembelajaran itu sudah selayaknya ya, setiap mulai belajar itu pasti siswa itu diarahkan untuk memahami dulu apa sih teorinya, apa sih penjelasannya, pengertiannya dan sebagainya.
Nah, semua guru pasti sudah melaksanakan itu gitu. Jadi dalam pembelajaran itu di deep learning ini yang pertama itu adalah mindful atau berkesadaran atau memahami. Jelaskan dulu supaya siswa itu paham. Contoh sebagai materi dalam IPAS ya, misalkan contoh materi tentang listrikan gitu ya, atau perubahan wujud benda. Jadi jelaskan dulu ada berapa perubahan wujud benda itu, apa sih perubahan wujud benda, apa zatnya. Setelah mereka memahami, baru kita lanjut yang kedua. Tahapan yang kedua yaitu adalah meaningful atau bermakna. Nah, ini biasanya itu pembelajaran itu supaya lebih bermakna itu dihubungkan dengan kehidupan yang nyata gitu, atau dihubungkan dengan kondisi yang real atau fakta. Jadi setelah mereka belajar teori dan memahami tentang zat, maka dipraktekkan di dalam kelas itu supaya meaningful atau bermakna gitu ya. Jadi tinggal dipraktikkan saja gitu. Jadi misalkan contoh perubahan wujud benda dari beku ya atau padat ke cair, ya kita bisa menggunakan media es batu. Kemudian lama-kelamaan es batu itu ketika dipanaskan jadi mencair, jadi padat ke cair gitu ya. Ataupun sebaliknya gitu, cair ke padat. Taruhlah air dalam freezer, lama-kelamaan akan menjadi es batu yang padat. Nah, itu termasuk perubahan wujud benda dari cair ke padat. Nah, itu adalah contoh yang kedua ya, bermakna atau meaningful. Dan yang ketiga itu joyful atau menggembirakan gitu. Jadi selain siswa itu bisa memahami, kemudian mempraktikkan sehingga bermakna, dan yang ketiga itu menggembirakan. Nah, bagaimana caranya bisa menggembirakan pembelajaran itu? Ya jelas dengan berbagai macam metode, bisa dengan games ya, bisa dengan apresiasi dan sebagainya yang membuat siswa itu senang ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu 3 prinsip pembelajarannya. Nah, selanjutnya itu ada pengalaman belajar. Nah, ini yang biasa diterapkan di modul nanti gitu. Kalau tadi prinsip ya, prinsipnya itu ada 3 tadi, harus memahami, harus dipraktikkan atau harus bermakna, dan yang terakhir harus mengembirakan gitu. Nah, sekarang bagaimana pengalaman belajar yang didapatkan oleh siswa? Yang pertama itu ya tadi sama ya, memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan ya, hampir mirip. Jadi di kegiatan inti nanti guru itu pertama adalah melakukan bagaimana caranya supaya siswa itu memahami apa konten dari materi yang diajarkan. Yang kedua, mengaplikasikan. Praktikkan dulu bagaimana sih pembelajarannya, praktekkan supaya anak tuh betul-betul merasakan secara nyata teori atau penjelasan yang sudah mereka terima, akhirnya lebih bermakna kepada diri mereka. Dan yang ketiga itu merefleksikan, boleh dengan metode unjuk kerja, mereka bercerita, mereka mendemonstrasikan hasil karya mereka. Nah, kemudian bisa juga dengan cara tanya jawab, biar refleksi. Jadi setelah mereka mempraktekkan, mereka lebih bermakna lagi karena mereka saling melakukan sharing atau tanya jawab. Nah, ini ini akan bertujuan agar kebermaknaan itu lebih lama. Mereka lebih lama dalam menyimpan pengalaman belajar mereka itu, ketimbang hanya sekedar ceramah ya, ceramah terus dulu, nanti siswanya lama-lama bosan dan besoknya lupa. Tapi kalau dengan teknik seperti deep learning ini, dengan cara memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan, ini akan bertujuan untuk lebih bermakna tentunya, dan lebih disukai juga oleh siswa seperti itu. Nah, mungkin
itu ya salah satu atau sedikit bagaimana kita memahami deep learning ini. Lalu bagaimana mengaplikasikan di dalam pembelajaran atau menuangkan dalam modul atau RPP. Nah, nanti kita akan simak di video selanjutnya. Oke, segitu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.